Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning student. How are you today? I hope you are fine, okay? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai menyayangi hewan atau love animal. Ya, oke. Sebelum melangkah ke pembelajarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Doa mulai. Selesai. Nah, sebelum melangkah ke pembelajaran berikutnya, kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat menjaga serta melindungi hewan di sekitar rumahnya. Dan yang kedua adalah siswa dapat menuliskan bilangan pecahan atau fraction dengan baik dan tepat. Nah, itu tadi merupakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Dan selanjutnya, sebelum langkah ke pembelajaran, kakak mau bertanya nih kepada kalian semua. Apakah kalian semua sudah pernah mengunjungi kebun binatang? Ayo, siapa yang sudah pernah? Pasti di sini ada yang sudah pernah kan? Ya, jadi mengapa ya di kebun binatang banyak sekali hewan-hewan yang terdapat di sana? Ayo, siapa yang menjawab? Ya, betul. Jadi, hewan-hewan di sana itu dijaga, dirawat, serta dilindungi oleh petugas kebun binatang. Kenapa? Karena kebanyakan hewan di sana itu merupakan hewan yang terancam punah. Jadi jumlahnya sudah tidak banyak lagi di dunia ini, sehingga dijaga, dirawat, dan dilindungi di kebun binatang. Jadi itu ya mengapa banyak sekali hewan peliharaan di sana yang dirawat begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, buka bukunya halaman 160. Di situ kakak akan menjelaskan mengenai description of animal dari kelinci. Kalian pasti sudah tahu kan kelinci? Ya, jadi kita akan mendeskripsikan hewan kelinci baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya, jadi di sini kakak memiliki media berupa gambar hewan kelinci. Ya, kita tempel dulu ya. Ya, jadi ini merupakan gambar dari hewan kelinci. Nah, di sini siapa yang tahu bahasa Inggrisnya dari kelinci? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, kamu. Apa jawabannya? Rabbit. Betul sekali. Aplaus untuk temannya ya. Jadi kelinci, Bapak tuliskan di sini ya. Kelinci itu bahasa Inggrisnya rabbit. Nah, ini ya. Kita ijaz sama-sama ya. R A B B I T. Dibaca rabbit. Ya, jadi rabbit ini merupakan bahasa Inggris dari hewan kelinci. Nah, selanjutnya kita akan mendeskripsikan hewan kelinci ini baik dari bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Ya. Deskripsi yang pertama, kelinci merupakan hewan mamalia. Ya, jadi kelinci adalah hewan mamalia, itu berbahasa Inggris rabbits are mammals. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui. Dan yang kedua, ada yang bisa menjawab? Ya, kamu? Betul sekali. Jadi kelinci ini memiliki 4 kaki. Ya, jadi bahasa Inggrisnya itu adalah rabbits have 4 feet. Ya, jadi kelinci memiliki 4 kaki. Dan kemudian siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Jadi kelinci itu memiliki bulu yang indah. Ya, jadi bahasa Inggrisnya rabbit have beautiful fur. Jadi kelinci memiliki bulu yang indah. Kemudian apa lagi yuk? Satu lagi kita beri kesempatan. Ya. Ya, betul sekali. Jadi kelinci ini hidup di darat. Ya, jadi bahasa Inggris dari kelinci hidup di darat itu adalah rabbits live on land. Ya, jadi kelinci tersebut hidup di darat. Nah,
Mungkin ini saja ya yang dapat kita deskripsikan. Kemudian kita melangkah ke pembelajaran berikutnya, yaitu fraction, pecahan dalam teks dalam buku tersebut. Ya, jadi di sini di halaman 160 di situ ada sebuah kisah, yaitu Dayu dan kelinci kesayangannya. Nah, di situ Dayu bercerita mengenai cara perawatan dari kelincinya. Yang pertama itu Dayu sering sekali memberi makan kelincinya dengan wortel. Jadi kelinci itu sangat senang sekali, atau salah satu makanan favoritnya itu adalah wortel. Wortel. Wortel itu carrot. Nah, jadi wortel itu bahasa Inggrisnya carrot. Ya. Kemudian di situ juga Dayu bercerita mengenai kelincinya. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Setiap kali makan, induk kelinci bisa menghabiskan setengah bagian wortel. Jadi kita masuk ke dalam pembelajaran fraction atau pecahan. Kita hapus dulu ya papan tulisnya. Oke, papan tulisnya sudah kakak hapus, dan sekarang kita akan belajar fraction atau pecahan. Di situ, setiap kali makan, kelinci bisa menghabiskan setengah bagian dari wortel. Nah, jadi gimana ya setengah dari bagian dari wortel? Oke, kita ilustrasikan ya. Nah, anggaplah ini sebuah wortel. Jadi kelinci Dayu itu bisa menghabiskan setengah bagian dari wortel tersebut. Jadi ini adalah merupakan wortel yang utuh. Dan kemudian kelinci itu hanya bisa menghabiskan setengah dari wortel tersebut. Jadi setengah itu begini ya. Ya, jadi ini yang bagian yang diarsir merupakan bagian yang dimakan kelinci Dayu. Jadi begini. Jadi jika dalam fraction atau pecahan ini disebut 1/2. Jadi ini merupakan 1/2 dari wortel. Nah, kalau bahasa Inggrisnya bagaimana ya? Jadi bahasa Inggrisnya itu begini. 1/2. Nah, jadi ini penyebutan dalam bahasa Inggris. 1/2 itu adalah 1/2. Ya, begitu ya. Ya, jadi dalam fraction ini atau pecahan ini terdapat pembilang dan penyebut. Nah, di sini ada yang tahu nggak pembilang itu terletak di mana dan penyebut itu terletak di mana? Ada yang tahu? Oke, kakak akan beritahu ya. Jadi pembilang itu terletak di bagian atas. Ya, jadi ini adalah pembilang. Bilang. Atau bahasa Inggrisnya numerator. Nah, jadi ini pembilang yang terletak di bagian atas, dan bahasa Inggrisnya numerator. Nah, terus kemudian ada penyebut. Penyebut terletak di bagian bawah. Ya, yang ini ya. Penyebut. Atau bahasa Inggrisnya denominator. Denominator. Dibaca denominator. Oke, udah paham semua kan adik-adik di sini? Oke, jadi ini merupakan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Jadi kesimpulannya adalah kita harus menjaga hewan, kita harus menyayangi hewan. Kenapa? Karena dengan menyayangi hewan kita dapat melestarikan, melindungi serta menjaga hewan tersebut dari ancaman kepunahan atau pengurangan populasinya atau jumlahnya. Jadi kita harus menjaga hewan di sekitar kita agar hewan-hewan tersebut bisa hidup sepanjang hari dengan kita semua. Dan ini adalah pembelajaran fraction atau pecahan yang harus kita ketahui dalam matematika. Jadi kalian sudah paham ya pembelajaran hari ini. Mungkin cukup sampai di sini karena waktu sudah menunjukkan mau istirahat ya. Jadi kakak yang pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.